Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa iqtafa ma ba'd. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam pembahasan ringkasan secara singkat dari daurah atau seminar syariah yang diselenggarakan di Kota Solo bersama Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala dan Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi dalam pembahasan dua kitab beliau yang begitu sangat bermanfaat, yaitu Bayan Manhaj Ahlus Sunnah fil Amri bil Ma'rufi wa Nahyi 'anil Munkar, yang merupakan risalah yang sangat luas dalam pembahasan ini yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dan yang kedua Sittu Durar min Usuli Ahli Athar yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Dan ini merupakan hari kedua daurah. Tadi pagi kita simak dan insyaallah akan disampaikan ringkasan dari faidah poin pembahasan ini disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC hafizahullahu taala. Dan langsung saja kita simak kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, insyaallah taala kita akan lanjutkan ringkasan tentang pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili yang berjudul Bayanu Manhaj Ahli Sunnati fil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, yang maknanya penjelasan bagaimana metode Ahlu Sunnah dalam menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan insyaallah tema yang akan kita lanjutkan pembahasannya yang lanjutan daripada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang manzilatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fid din. Bagaimana kedudukan amar ma'ruf nahi munkar dalam agama. Pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan prinsip yang begitu penting dalam agama Islam. Dan dia adalah merupakan cabang daripada cabang-cabang keimanan, dan dia merupakan syiar daripada syiar-syiar dari syariat Islam. Dan kita akan jelaskan secara ringkas tentang kedudukan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala memuji nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini menunjukkan keutamaan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar ini, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana termuat dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-A'raf ayat 157, di mana Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah. Mereka lah orang-orang yang mengikuti ar-rasul, seorang nabi yang buta aksara. Yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapati nabi tersebut tertulis ada pada mereka fit Taurat wal Injil, dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Bagaimanakah nabi tersebut? Kata Allah, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanahum 'anil munkar. Nabi tersebut memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan, mencegah mereka dari perbuatan munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Di mana Nabi tersebut menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Dan ini keutamaan besar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya dengan karakter ini. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi munkar adalah merupakan sebab umat ini menjadi umat yang terbaik. Umat ini akan menjadi umat yang baik manakala mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Mengapa? Jawabannya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena mengerjakan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah, kuntum khairun nasi linnas. Kalianlah wahai para sahabat sebaik-baik manusia untuk manusia. Taji'una bihim fis salasil.
kalian menggiring mereka dalam keadaan dirantai. Maksudnya dalam peperangan, dalam jihad, musuh-musuh Islam kalah, mereka menjadi tawanan perang, mereka dirantai. Kemudian mereka menjadi budak-budak kaum muslimin. Setelah itu mereka mendengar Islam dan akhirnya mereka memeluk Islam. Kata Abu Hurairah, tudkhilunahum fil Islam, kalian masukkan mereka ke dalam Islam. Ya, karena itulah Nabi yang mulia SAW mengatakan, ya'jib rabbuka min qaumin yuqaduna ila jannati bisalasil. Allah takjub kepada satu kaum yang mereka digiring ke surga dengan rantai. Maksudnya dengan sebab jihad mereka menjadi tawanan perang, mereka menjadi budak. Kemudian akhirnya mereka mendengarkan tentang Islam, mereka masuk Islam dan akhirnya mereka masuk surga. Subhanallah. Dan umat ini akan menjadi baik manakala mereka menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Jalla wa'ala menyebutkan keberuntungan umat ini manakala mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah sebutkan keberuntungan orang-orang yang menegakkannya. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, hendaklah ada dari sebagian kalian satu umat yad'una ilal khairi, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, yad'una ilal khairi, menyeru kepada kebaikan, memerintahkan manusia untuk berbuat perkara-perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang manusia daripada perbuatan munkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang beruntung. Bila mana kau ingin beruntung, maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala juga memuji orang-orang mukmin yang mereka senantiasa dalam hidupnya menegakkan syariat amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin. Orang-orang beriman itu sebagian dengan sebagian lainnya ya'muruna bil ma'ruf, mereka menjadi wali bagi sebagian lainnya, dan mereka senantiasa memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Dalam ayat yang mulia ini Allah memuji orang-orang beriman yang senantiasa tegak dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kata Syekh Ibrahim hafizahullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya tak layak antara orang-orang beriman, ya, mereka saling memutuskan silaturahmi, mereka saling berpaling manakala ditegakkan kepada sebagian mereka amar ma'ruf dan nahi munkar. Hendaklah senantiasa mereka menjaga ukhuwah dan menjaga ukhuwah imaniyah. Kecintaan sama mereka bukanlah maknanya dengan berdiam diri daripada kemungkaran yang diperbuat oleh mereka, tapi hendaklah hal ini tetap dilakukan. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri penguasa-penguasa Allah akan berikan bagi mereka kekuasaan, kelanggengan kekuasaan di dunia ini manakala mereka menegakkan pilar-pilar amar ma'ruf nahi munkar. Ya, suatu negeri yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan kokohkan negeri tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ciri-ciri yang akan Allah kokohkan kejayaan bagi mereka di negeri-negeri mereka, kata Allah, alladzina immakkanna fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkari walillahi aqibatul umur. Mereka lah orang-orang yang manakala kami berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi ini, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka memerintahkan manusia berbuat kebaikan, dan mereka mencegah manusia daripada perbuatan mungkar. Dan sesungguhnya segala bentuk urusan akan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini ada 3 perkara yang Allah sebutkan sebab kejayaan satu umat. Pertama, mereka menegakkan salat, ini merupakan hak Allah SWT. Kedua, mereka membayarkan zakat, ini merupakan hak fakir miskin. Yang ketiga, ya, mereka senantiasa memperbaiki diri mereka dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata Syekh Ibrahim hafizahullah, bahkan suatu negeri akan semakin tinggi tingkat kejayaannya manakala mereka semakin kuat menegakkan pilar-pilar ini. Kemudian yang keenam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sekemampuan mereka, dan tidak dibolehkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar dan meninggalkannya. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran, kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya.
Maka di sini perintah agar merubah dengan tangan jika seorang memiliki kemampuan. Fa illam yastati, bila mana tak mampu, fa bilisanihi, hendaklah diingkari dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, jika ternyata tak mampu mengingkari dengan lisannya, maka ingkarilah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Kemudian yang ketujuh, kedudukan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. Yang ketujuh adalah ancaman Allah SWT. Suatu umat yang tak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah SWT akan turunkan kepada mereka bala bencana, mara bahaya, petaka, musibah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Hendaklah kalian takut dengan bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian semata. Wa'alamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah Allah begitu kuat, dahsyat hukumannya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas, dan dia berkata, Allah perintahkan orang-orang beriman agar mereka tidak membenarkan kemungkaran yang ada di tengah-tengah mereka, ya, kecuali bila mana mereka biarkan, Allah akan timpakan kepada mereka azab. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah menjelaskan makna tersebut, bahwasanya maksudnya, ya, akan datang bencana musibah yang akan menimpa orang-orang zalim dan orang-orang yang tidak zalim sekalipun akan terkena. Kapan terjadi? Idza ra'aul munkara, jika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, sementara mereka punya kemampuan tapi tidak merubahnya. Ammahumullah bil azab, ketika itulah Allah akan timpakan kepada mereka azab, salihahum wa talihahum, dan Allah tidak lagi membeda-bedakan, semuanya kena azab tersebut, petaka tersebut di dunia, baik yang saleh maupun yang tidak saleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi ditekankan dalam hadis Hudzaifah, Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, ata'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, hendaklah kalian menyeru kepada perbuatan ma'ruf, mencegah perbuatan munkar, aw la yusyrikanallah yab'atsu 'alaikum iqaban minhu, atau tunggulah datang kepada kalian hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, thumma tad'unahu fala yastajibu lakum, setelah itu kalian berdoa meminta kepadanya, Allah tidak akan perkenankan doa kalian. Yang kedelapan, kedudukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedelapan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang sebelum kita daripada ahlu kitab yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, yang menunjukkan adanya keimanan dalam diri mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ahli kitab, ya Allah puji, laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tak akan dapat disamakan dari sebagian orang-orang ahli kitab satu umat yang mereka senantiasa membaca ayat Allah Subhanahu wa taala baik di kala malam hari, ya, wahum yasjudun, dalam keadaan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhirat, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka tegak dengan amar ma'ruf nahi munkar, wa yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam segala kebaikan, wa ulaika minas salihin, itulah mereka orang-orang yang saleh. Allah puji di sini orang-orang ahli kitab ketika mereka menegakkan pada masa mereka amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kesembilan, menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini, Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian daripada hamba-hambanya yang memiliki hikmah, kebijaksanaan, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana Allah memuji Luqman al-Hakim, salah seorang hamba Allah saleh, dalam wasiatnya kepada putranya dalam surat Luqman, di mana Allah mengatakan di atas lisan Luqman, ya bunayya aqimus salata, wahai putraku tegakkan salat. Allah memuji Luqman yang berpesan kepada putranya, wahai putraku tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahlah manusia untuk berbuat kebaikan, wanha 'anil munkar, cegahlah manusia dari perbuatan kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah engkau dengan apa yang akan menimpamu, efek daripada engkau mengajak manusia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya sabar dalam mengajak manusia kepada kebaikan, sabar dalam mencegah manusia dari perbuatan kemungkaran adalah merupakan perkara yang begitu dahsyat, begitu kuat, azmil umur, yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti para nabi-nabi ulul azmi minar rusul. Subhanallah.
Karena orang yang berbicara tentang kebenaran akan senantiasa berhadapan dengan musuh-musuh yang tak suka dengannya. Ya, yang menyuarakan kebenaran akan harus bersiap-siap menghadapi berbagai macam halangan rintangan sebagaimana para rasul alaihim afdhalus salat wa taslim yang dustakan oleh kaumnya. Kemudian yang ke-10, kawan-kawan sekalian, kedudukan nomor 4 dalam Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel yang mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan Allah mengutuk mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutukan para nabi mereka terhadap mereka karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, lu'inal ladzina kafaru, terlaknat atau dilaknatlah orang-orang kafir min Bani Israel, dari Bani Israel. Mengapa? Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dilaknat di atas lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena maksiat mereka, karena mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun, disebabkan mereka tidak saling mencegah daripada perbuatan mungkar. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Ini celaan. Maka 10 poin ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kedudukan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita akan pindah kepada poin berikutnya, hukmul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ya, apa hukum amar ma'ruf nahi munkar? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyebutkan tentang kedudukan amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam, kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya, apa gerangan hukum amar ma'ruf nahi munkar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib hukumnya. Ya, wajib, dan dia adalah merupakan kewajiban besar daripada perkara yang terdapat dalam agama ini. Dia diwajibkan dalam Quran, dalam surah, dan dengan ijma'nya para ulama. Ya, dalam Al-Quran Allah menyebutkan kewajiban ini. Kata Allah, wal takum minkum, hendaklah ada daripada kalian ummatun yad'una ilal khair, satu umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang kepada perbuatan ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan munkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang beruntung. Ini ayat adalah perintah, ya, dan hukum asal perintah adalah lil wujub, wajib hukumnya. Maka telah tegak kesepakatan para ulama berdasarkan dalil daripada Quran dan dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah disebutkan oleh para ulama sebagaimana Ibn Hazm mengatakan ittafaqatil ummatu kulluha ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, telah sepakat seluruh umat tentang wajibnya amar ma'ruf nahi munkar bila khilafin, tak ada padanya perselisihan. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil daripada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan Nabi, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang akan melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya, jika tak mampu dengan lisan, jika tak mampu juga dengan hati. Ini semuanya perintah, dan perintah hukumnya adalah wajib. Oleh karena itulah, ya, hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib. Ya, berkata Nawawi rahimahullah, falyughayyirhu, dalam menafsirkan makna falyughayyirhu, hendaklah dia rubah, bahwa amru ijab bi ijma'il ummah, ini perintah yang hukumnya adalah wajib dengan kesepakatan para ulama. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan berpindah kepada masalah berikutnya. Setelah kita mengatakan bahwasanya hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib, ya, para ulama berselisih wajib apa? Apakah wajib ini fardu ain, setiap orang wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau dia fardu kifayah, atau dia merupakan sesuatu yang sifatnya fardu kifayah, wajib kifayah, sebagian orang mengerjakannya gugur daripada umat kewajiban itu. Di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar wajib ain, wajibun ainiyun atau fardu ain. Setiap orang wajib menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Bila mana dia tidak mengerjakan, berarti dia berdosa. Ya, ini pendapat pertama. Dan pendapat pertama ini mereka melandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una. Adalah minkum, kata mereka, min di sini adalah lil jins, bayanil jins, hendaklah semua kalian wahai orang-orang beriman, ya, yad'una ilal ma'ruf, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
agar kalian mengajak orang kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah pendapat pertama, wajib hukumnya dari kata-kata minkum. Dan pada hakikatnya pendapat kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya amar ma'ruf munkar adalah merupakan fardu kifayah yang sifatnya tidak wajib aini, tidak semua orang, tapi sebagian orang yang memiliki kemampuan wajib baginya, tidak bagi semua orang. Dan mereka mengatakan bahwasanya tafsiran wal takum minkum, hendaklah dari antara kalian, min menurut ulama-ulama yang mengatakan fardu kifayah adalah min litab'id, hendaklah ada dari sebagian kalian, bukan seluruh kalian ya, tapi dari sebagian kalian satu umat yang menyuruh kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah dua pendapat ulama tentang amar ma'ruf nahi munkar ya. Sebagian mengatakan wajib, nah ini setiap orang wajib mengerjakannya. Sebagian mengatakan wajib kifai, bahwasanya kewajiban bagi sebagian orang. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat mayoritas para ulama ya, karena yang namanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan semua orang mampu melakukannya ya. Orang-orang awam tidak akan mungkin mereka mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, karena amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan pekerjaan para ulama. Oleh karena itulah kata mereka, dan ini kebanyakan para ulama ya, amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban yang sifatnya fardu kifayah. Jika sebagian mengerjakan maka gugur bagi yang lain. Namun dalam kondisi tertentu, kata mereka, bila memang dalam satu keadaan tidak ada yang mampu mengingkari kecuali dia semata, atau tidak ada yang mampu memerintahkan kepada perbuatan ma'ruf kecuali dia semata, maka hal ini akan berubah menjadi fardu ain bagi orang yang bersangkutan. Jadi hukum asalnya fardu kifayah menurut jumhur ulama, namun kan menjadi fardu ain bila mana tak ada yang lain mengerjakannya, hanya dia mampu yang mengerjakannya, hanya dia yang mampu mengerjakannya ya. Atau sesuatu perkara yang tidak wajib ini hukumnya, bila mana dia ditanya dia wajib menjawabnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berikutnya kita akan berbicara tentang tafawutu darajatil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Penegakan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak satu lini, tapi dia memiliki beberapa tingkatan. Ya, kata para ulama, ya, memerintahkan manusia kepada perbuatan ma'ruf itu, yang namanya perbuatan ma'ruf bagi dua. Ada perbuatan ma'ruf yang hukumnya wajib, maka wajib diperintahkan. Dan ada perbuatan ma'ruf yang hukumnya tidak wajib, alias mustahab, alias nafilah, sunnah, maka tak wajib orang tersebut untuk memerintahkannya pula ya. Jadi yang namanya amar ma'ruf bukan hanya sekedar kewajiban, tidak, tapi perkara-perkara yang mustahab juga kita diperintahkan untuk menganjurkannya, seperti menganjurkan puasa sunnah, menganjurkan salat sunnah dan semacamnya. Itu masuk ke dalam amar ma'ruf, tapi hukumnya bertingkat-tingkat ya. Mengingkari suatu perkara ya, memerintahkan suatu perkara wajib diperintahkan. Memerintahkan suatu perkara yang tidak wajib hanyalah sunnah, tidak wajib pula hukumnya. Dan bila mana yang sunnah ini ditinggalkan oleh orang setelah kita perintahkan, maka tak mengapa baginya, karena dia sunnah saja. Demikian pula kata para ulama dalam nahi mungkar, mencegah perbuatan mungkar. Ternyata perbuatan mungkar menurut para ulama dibagi dua pula. Segala sesuatu yang sifatnya harus tinggalkan, namanya haram, ini wajib diingkari. Dan ada perkara-perkara yang dia tidak sampai kepada tingkat haram, tapi tingkat makruh, ini diingkari, tapi tidak diingkari dengan ya penekanan. Apabila tetap dikerjakan maka tak terlarang ya. Sebagaimana misalnya perkara-perkara dimakruhkan, orang yang datang ke masjid dengan membawa bau pada mulutnya, mungkin karena dia makan bawang dan semacamnya, ini makruh ya. Kita dianjurkan untuk mengingkari, tapi bukan pengingkaran yang harus bersangatan sebagaimana mengingkari perkara-perkara yang haram. Dan manakala seorang tetap mengerjakannya dan mereka tidak berdosa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang ya tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Ternyata tidak satu darajah, tidak satu tingkatan. Ada yang mampu mengingkarinya dengan tangan, ada yang mampu mengingkarinya dengan lisan, dan ada yang mampu mengingkarinya dengan hati. Hanya mampu dengan hati semata. Karena itulah ulama mengatakan bahwasanya
mengingkari kemungkaran darajat, bukan satu bagian, bukan satu darjah, tapi 3 tingkatan. Subhanallah. Dan kata mereka, mengingkari kemungkaran pertama adalah dengan kekuasaan. Bila mana dia memiliki kemampuan, ya wajib dengan kekuasaan. Bila mana memiliki kemampuan, ya bila mana tak memiliki kemampuan, maka dia pindah kepada yang berikutnya, mengingkari dengan lisannya. Dan bila mana dia juga khawatir mengingkar dengan lisannya tak mampu dengan segala macam konsekuensinya, maka yang paling terakhir adalah mengingkari dengan hati. Ya, mengingkari dengan hati wajib. Seluruh orang wajib mengingkari dengan hatinya segala macam kemungkaran. Tapi mengingkari dengan tangan hasbal qudrah, sesuai kemampuan. Mengingkari dengan lisan pun hasbal qudrah, sesuai dengan kemampuan. Bila mana seorang tak mampu, gugur baginya, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Oleh karena itu tidak tercelah, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya, ya, atau orang yang tak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Tapi tak ada uzur. Tidak ada uzur bagi orang-orang yang tidak mengingkari dengan hatinya. Kata Nabi, walaysa min dzalika habbatu khardal min iman. Yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya dianggap tak ada keimanan di dalam perkara tersebut. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan pindah kepada poin berikutnya, poin yang kelima, tentang syarat-syarat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah seorang benar-benar memasang niat ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah merupakan ibadah, dan ibadah memerlukan keikhlasan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal harus sesuai dengan niat. Ya. Oleh karena itulah setiap orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus benar-benar dalam rangka yakni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah tidak menerima kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan ibadah dengan ikhlas. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia mengingkari kemungkaran atau mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf karena ingin selain daripada tujuan-tujuan yang tak dalam agama diizinkan, sebagaimana riya dan semacam yang kita akan jelaskan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innal insana alaihi awalan an yakuna amruhu lillah. Hendaklah seseorang manakala memerintahkan manusia, hendaklah memerintahkan karena Allah. Wa qasduhu ta'atullah fima amara bih. Hendaklah dia dalam rangka mentaati Allah. Bahwa yuhibbu salahal ma'mur, karena dia ingin supaya orang yang diperintahkan itu menjadi baik. Ya, au iqamatul hujjah alaihi, atau ingin menegakkan, menyampaikan hujjah kepadanya. Fa in fa'ala dzalika li talabir riyasah, kalau dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar hanya karena ingin kedudukan, li nafsihi aw li ta'ifatihi, untuk dirinya, untuk kaumnya, kelompoknya, ya, wa tanqisi ghairihi, atau dia ingin merusak, ya, seseorang, nama baik seseorang, kana dzalika hamiyatan la yaqbaluhu Allah, itu berarti bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerimanya. Wa kadzalika idza fa'ala dzalika li talabi sum'ah, kadang-kadang orang mengajak orang untuk berbuat ma'ruf, mencegah perbuatan munkar, tapi karena ingin dipuji perkataannya, au riya, ingin dipuji perbuatannya, kana amalu habitan, orang semacam ini sia-sialah amalannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibrahim Ruhaili menyebutkan beberapa perkara-perkara yang buruk, niat-niat yang buruk yang akan mengiringi orang manakala menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Di antaranya adalah yang pertama, kata beliau, orang dalam amar ma'ruf nahi munkar niatnya riya, ingin dipuji manusia, ingin dipandang manusia. Ya. Dan ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang akan menggugurkan amalan tersebut. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyebutkan anna syaitana labbasa 'ala al-ulama fil amri bil ma'ruf min tariqain. Dalam kitab Talbis Iblis, Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa syaitan akan menggiring ulama dalam menegakkan amar ma'ruf dengan dua perkara. Yang pertama adalah at-tazayyun bidzalik, dihiasi oleh syaitan kepada para ulama manakala menegakkan amar ma'ruf, tujuannya adalah untuk memperindah tampilan dirinya agar semakin soleh di hadapan orang, agar semakin tampak lebih baik di hadapan manusia. At-tazayyun bidzalik wa talabudz dzikri, atau ingin dikenal, ingin populer. Ya, wal ujbu bidzalik al-fi'l,
sehingga membuat dirinya kagum dengan apa-apa yang dilakukan. Ini tipu daya syaitan. Ya, kadang-kadang orang kontennya amar ma'ruf nahi munkar, tapi di balik itu dia ingin popularitas, dia ingin terkenal, dan ini akan menggugurkan amalannya. Subhanallah. Ya. Kemudian yang kedua, al-intisar nafsi. Kadang-kadang orang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tujuannya adalah untuk menampakkan dirinya itu lebih pintar, lebih hebat, lebih tinggi kedudukannya. Kadang-kadang tujuannya untuk membalas orang-orang yang menyelisihinya. Ya. Tujuannya dalam mengingkari kemungkaran adalah tujuan yang buruk. Ya. Untuk menjatuhkan lawan-lawannya, bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang tujuan ini begitu tersembunyi, hanya Dia dan Allah yang tahu. Subhanallah. Tapi Allah tak akan tersembunyi baginya apa yang diperbuat oleh hamba. Kemudian kata Ibnu Jauzi rahimahullah, yang kedua, at-tariqu tsani al-ghadab lin nafsi. Ya. Kadang-kadang setan akan menggiring seorang itu menjadi emosi manakala menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi emosinya bukan karena Allah, tapi untuk dirinya. Seolah-olah dia marah, tapi bukan karena Allah, karena dirinya. Ya, kadang-kadang seorang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dibantah, kemudian dia marah. Marahnya ini bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya. Dia marah karena dibantah. Dan ini adalah merupakan tercelah. Ini adalah merupakan tipu daya syaitan, sebutkan Ibnu Jauzi rahimahullah. Kemudian di antara niat buruk lainnya adalah at-tashhir bil mukhalif. Di antara tujuan orang, sebagian mereka ketika mengingkari kemungkaran, tujuannya adalah untuk mempopulerkan orang-orang yang memusuhinya, agar orang tersebut jelek citranya. At-tashhir, ingin mempopulerkan orang-orang yang menyelisihinya, ya, agar tanpa aibnya. Mengingkari kemungkaran untuk menunjukkan aib lawan-lawannya. Ya. Maka ini adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya bagi seorang tersebut. Ya, karena orang mukmin tidaklah dia menutupi kesalahan-kesalahan orang lain dan menasihatinya. Ya, berkata Fudail, al-mu'min yastur wa yansah. Ciri-ciri orang mukmin, bila mana ada orang yang khilaf, orang bersalah, dia akan tutupi kesalahannya dan dia akan berikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Wal fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Adapun orang yang niatnya busuk, orang yang fasik, ketika mengingkari kemungkaran, maka dia adalah untuk melecehkan orang tersebut, mempermalukannya di hadapan orang. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, at-ta'nu fil mukhalif wa tashaffi minhu bismil amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Kadang-kadang dalam mengingkari kemungkaran, tujuannya adalah untuk memuaskan dirinya karena telah berhasil membantah orang-orang yang menyelisihinya. Ini pun salah niatnya, sehingga orang tersebut senantiasa mencari kesalahan kawannya, kesalahan lawannya. Ketika dapat, seketika dia akan beritahukan, membeberkan. Ya, tujuannya adalah untuk melapangkan hatinya karena merasa berhasil membalas orang-orang yang menyelisihinya. Subhanallah. Ini adalah merupakan tipu daya iblis pula. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah niat-niat buruk yang terkandung dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua di antara hal-hal lainnya yang kita harus bahas. Jadi tadi kita katakan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar harus memiliki beberapa syarat. Pertama, ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, ahliyatul amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa qudrati alaihi. Hendaklah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar memang memiliki kapasitas, kemampuan. Ya, bukan sembarang orang. Karena itulah dibutuhkan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar memiliki tiga hal. Pertama, ilmu. Ya, ilmu sebelum dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, ar-rifqu, kelembutan dalam menegakkan hal tersebut. Yang ketiga, as-sabr, sabar. Sabar adalah setelah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus siap menerima risiko. Mungkin dia dimusuhi, mungkin dia dilecehkan, mungkin dia dijauhi, mungkin dia diboikot. Maka tiga hal ini harus ada dalam diri seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, ilmu. Yang kedua adalah rifqu, lemah lembut. Ilmu sebelum dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus tahu ini memang ma'ruf, ini memang munkar. Jangan sembarangan, harus punya ilmu. Karena itulah kita katakan tidak semua orang mampu melakukannya. Hanyalah para ulama yang memiliki ilmu pengetahuan. Satu, ilmu sebelum dia menegakkannya. Yang kedua, rifqu, itu manakala dia sedang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, harus dengan lemah lembut, hikmah, bijaksana, kata-kata yang bijak. Yang ketiga adalah sabar. Ya, dia harus bersabar dengan segala macam risiko yang dia dapatkan dalam menegakkan hal tersebut, sebagaimana pesan Luqman kepada putranya, ya, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan sabarlah
ya, dengan segala risiko yang kau hadapi setelahnya. Adapun syarat yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menegakkan hal tersebut haruslah benar-benar ya yang dianggap ma'ruf benar-benar ma'ruf dalam kacamata syariat, yang mungkar benar-benar mungkar dalam kacamata syariat, harus ada dalilnya. Yang namanya ma'ruf yang dikatakan agama ma'ruf, yang namanya mungkar yang dikatakan agama mungkar, bukan dengan perasaan. Ya, ini semua kembali kepada ilmu tadi. Ya. Oleh karena itulah Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyeru kepada perbuatan ma'ruf. Artinya memang perbuatan itu ma'ruf dalam agama. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Maknanya memang perbuatan ini diingkar dalam agama. Subhanallah. Bukan sembarangan dan bukan standarnya adalah perasaan atau orang banyak atau masyarakat menganggap ma'ruf, bukan itu standarnya. Tapi apa yang datang dalam agama. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hal inilah tak layak seseorang yang mengingkari kemungkaran ini, ya, atau seseorang yang ingin melakukan diri sebagai penegak amar ma'ruf mungkar, mengingkari manusia pada perkara-perkara yang sifatnya ijtihad. Ya. Tidak boleh diingkari perkara-perkara yang sifatnya ijtihad. La yunkaru fil masail ijtihadiyah. Apa itu masalah ijtihad? Masalah ijtihad adalah masalah-masalah yang tidak terdapat pada nas yang jelas dalam Quran maupun Sunnah atau ijma', di mana orang berusaha untuk mengeluarkan pendapatnya dengan kapasitas ilmunya, maka dalam perkara-perkara ijtihad ini tidak ada pengingkaran, karena setiap orang berijtihad dapat pahala. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Maka tidak tepat mengingkari kemungkaran dalam perkara-perkara ijtihad. Tapi ingat, dalam perkara-perkara khilafiyah, subhanallah, tidak semua perkara-perkara khilafiyah itu ijtihadiyah. Ada perkara-perkara khilafiyah yang tidak kembali kepada ijtihadiyah, tapi karena ada nas-nas yang jelas. Kala itu apabila ada orang-orang yang menyelisih perkara-perkara terdapat dalam nas, walaupun dia perkara-perkara khilafiyah, layak untuk diingkari karena dia telah menyelisih nas. Bedakan antara perkara-perkara ijtihadiyah dengan perkara-perkara khilafiyah. Yang tak boleh diingkari perkara-perkara ijtihadiyah. Adapun perkara-perkara khilafiyah bila berbenturan dengan nas, layak untuk diingkari. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat, ya, yang kita bahas yang keempat adalah, ya, bagi orang yang melakukan amar ma'ruf mungkar harus benar-benar mengetahui objek yang akan ditegakkan kepadanya amar ma'ruf nahi mungkar, karena seluruh manusia itu tidak sama. Ya, subhanallah. Manusia itu ada anak-anak, ada orang dewasa, maka tak layak anak-anak yang tak puasa diingkari karena dia masih kanak-kanak. Berbeda-beda. Ada laki-laki, ada wanita, ada yang wanita tak berpuasa, tak layak diingkari jika dia ternyata dalam kondisi haid. Jadi harus dipahami siapa objeknya. Mengingkari penguasa pun tak sama dengan mengingkari rakyat jelata. Semuanya harus dipahami agar mendatangkan kemaslahatan. Ya. Ada orang-orang yang sedang lemah, tak mampu berdiri ketika salat, tak layak diingkari. Kenapa? Karena dia punya uzur. Oleh karena itulah tak satu manusia dalam penegakan amar mungkar, berbeda-beda. Subhanallah. Oleh karena itu seorang dai harus benar-benar memahami siapa objeknya. Jangan sampai dia salah. Anak-anak dia wajibkan berpuasa misalnya, padahal masih kanak-kanak. Ini salah. Demikian juga dalam kemungkaran pun demikian. Ya, maka benar-benar dibutuhkan dalam perkara ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang berkaitan dengan ringkasan kita dari pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, bayanu manhaj ahlussunnah fil amri bil ma'ruf wan nahyil munkar. Dan apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan murni daripada kekurangan diri kita. Dan kita akan pindah kepada materi berikutnya, kawan-kawan sekalian. Kita akan berusaha bitaufiqillah wa idnihi untuk meringkas pembahasan tentang kitab Sittud Durar min Usuli Ahl Athar yang ditulis oleh Syekh
Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi. Beliau pada pagi hari tadi melanjutkan pembahasan tentang prinsip yang pertama, yaitu ikhlasuddin lillah, kewajiban memurnikan keikhlasan dalam agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian beliau menukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadzal asasu amran, asasnya dibangun dari dua perkara. Yang pertama adalah sihhatul ma'rifati billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ikhlas itu harus tegak dari dua perkara. Pertama adalah benarnya informasinya, ilmunya, wawasannya tentang Allah, tentang perintahnya, tentang namanya, tentang sifatnya. Yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi duna ma siwa, benar-benar memurnikan ketaatan, ketundukan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Dan inilah perkara yang paling kuat yang harus dibangun seorang hamba di atas segala macam bentuk amalan. Dua perkara, mengenal Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya. Ya. Yang kedua, taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariatnya dan rasulnya. Ya. Inilah merupakan pondasi yang harus dibangun seorang hamba. Kata beliau, menurut kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa hadza awthaqu asasin assasal abdu alaihi bunyana. Inilah dua pondasi dasar yang begitu kokoh yang harus dibangun seorang hamba sebelum dia membangun apapun di atasnya. Wa bihasabihi ya'talil bina'u ma syaa. Di atas inilah akan dibangun bangunan. Bila mana kau ingin bangun bangunan tinggi, kokohkanlah asasnya. Fahkumil asasa wahfadil quwwata wadum 'alal himyah. Perkataan yang begitu indah kata Ibnu Qayyim, maka silahkan kokohkanlah asasmu, kokohkan pondasimu, jagalah dia terus menerus. Ya, wahfadil quwwah, jaga kekuatannya, wadum 'alal himyah, jangan sampai dia menjadi runtuh dan rubuh. Selalulah kau menjaganya. Kata beliau, dan tauhid adalah merupakan ibarat pondasi dasar, ya, bagikan akar bagi satu pohon. Akar itulah tauhid. Dan beliau menukil perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah di bawah judul Syajaratul Ikhlas, pohon keikhlasan. Ibnu Qayyim mengatakan dengan perkataan begitu indah, as-sanatu syajarah, bilangan 1 tahun adalah merupakan pohon kayu. Wasyuhuru furu'uha, bulan-bulan itu bagikan cabang-cabangnya. Wal ayyamu aghsanuha, adapun hari-hari merupakan ranting-rantingnya. Was-sa'atu awraquha, adapun bilangan-bilangan jam ke jam adalah merupakan daun-daunnya. Wal anfasu thamaruha, dan dengus nafas yang dihentakkan adalah merupakan buah daripada pohon tersebut. Faman kanat anfasuhu fi ta'atin, barang siapa yang dengus nafasnya dalam ketaatan kepada Allah, fa thamratu syajaratihi thayyibah, maka alangkah baiknya ya buah yang dihasilkan daripada pohon tersebut. Waman kanat fi ma'siyatin fa thamratu handal, barang siapa yang dengus nafasnya dalam kemaksiatan, sungguh buah yang dihasilkan adalah buah yang pahit, bagikan buah handal. Innama yakunul jadadu yaumal ma'ad, sesungguhnya nanti akan dipanen hasilnya daripada apa yang diperbuat manusia nanti di hari kiamat, hari pembalasan. Fa indal jadadi yatabayyanu hulwu thimari min murriha, nanti ketika datang hari kiamat barulah orang paham apa yang dia panen, apakah buah yang dia panen buah yang manis atau buah yang pahit. Subhanallah. Wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalbi, ikhlas, tauhid adalah merupakan buah, adalah merupakan syajaratun fil qalbi, adalah merupakan pohon yang tertanam dalam hati. Furu'uhal a'mal, cabang-cabangnya adalah amalan-amalan. Wa thamaruha tibul hayah, yang buahnya adalah kehidupan yang begitu nikmat, kehidupan yang begitu membahagiakan fid dunya, di dunia ini, wan na'imil muqim fil akhirah, dan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan nanti di negeri akhirat. Wa kama anna thimaral jannati la maqtu'ah wa la mamnu'ah, sebagaimana yang disebut dalam Quran, buah-buahan di surga tak akan pernah berkeputusan, tak akan pernah dilarang untuk mengambilnya, mengkonsumsinya. Fa thamratu tauhid wal ikhlasi fid dunya kadzalik, demikian pula lah buah ketauhidan dan keikhlasan di dunia ini. Kemudian kata beliau, wasyirku wal kadhibu war riya syajaratun fil qalbi, kesyirikan, dusta, riya adalah merupakan ibarat satu pohon
yang ditanam dalam hati seseorang. Thamaruha fid dunyal khawf, buahnya di dunia adalah perasaan takut, gelisah, wal ghammu, galau, wa dhiq sadri, dada yang sempit, wa dhulmatul qalbi, hati yang gelap. Wa thamaruha fil akhirati zaqqum, nanti buahnya akan diraih di negeri akhir adalah buah zaqqum. Wal azabul muqim, azab yang berketerusan. Wa qad dzakarallaha hataini syajarataini fi surati Ibrahim, Allah telah menyebutkan dua pohon ini, pohon keikhlasan dan pohon kesyirikan, kalimat tauhid, kalimat thayyibah dan kalimat yang buruk dalam surat Ibrahim, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan, ya, kalimat yang baik, maknanya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, bagikan pohon yang baik, asluha thabitun, yang dia mengkokoh, yang akarnya kokoh, ya, di bumi, menghujam, wa far'uha fis sama, yang mana ranting-rantingnya, yang mana dahan-dahannya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiyah, yang setiap saat mendatangkan buah bagi pemiliknya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, demikianlah Allah memberikan perumpamaan bagi manusia agar manusia memahami, memikirkan. Wa mathalu kalimatin khabithah, perumpamaan kalimat yang buruk, kasyajaratin khabithah, bagikan buah yang buruk, bagikan pohon yang buruk, ya, ujtuthat min fawqil ardi, yang mana tak kokoh akarnya di bumi, malaha min qarar, dia tak mampu tegar berdiri. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya, Allah mengokohkan, menegarkan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dengan tauhidnya. Wa fil akhirah, Allah akan tegarkan pula nanti orang-orang beriman di negeri akhirat. Wa yudillullahu zalimin, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah akan berbuat apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa fiha dalilun wadih ala anna al-islah yabda bitauhid, ini menunjukkan keterangan yang jelas bagi orang yang ingin memperbaiki umat, perbaikilah pondasi dasarnya, dialah tauhid. Bermula perbaikan, reformasi itu bermula daripada tauhid. Wa yantahi bit tauhid, awalnya adalah tauhid, ujungnya adalah tauhid. Wa yurakkizu fihi baina dzalika al-tauhid, di tengah-tengahnya pun tauhid. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada setiap orang yang ingin kejayaan di dunia, dalam alam barzakh, di negeri akhirat, tak akan mungkin dia capai tanpa tauhid yang benar. Tauhidlah pondasi segala macam bentuk kejayaan, karena dia adalah merupakan pondasi yang dibangun di atas segala sesuatu. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah, karena begitu pentingnya tauhid, manakala kau buka lembar-lembar mushaf, kau akan dapati ayat pertama berupa perintah dalam Al-Quran yang termuat dalam surah Al-Baqarah, yaitu yang terdapat dalam ayat 1, perintah Allah bertauhid. Kata Allah, ya ayuhan nasu wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini perintah pertama, dan langsung setelahnya larangan pertama dalam Quran. Jika kau bolak-balikkan, maka larangan pertama adalah larangan berbuat kesyirikan, di mana Allah mengatakan, wala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, jangan pernah engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, padahal engkau mengetahui mereka bukanlah Tuhan yang mencipta. Ini saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya tauhid, maka setiap para nabi, apapun agamanya, apapun syariatnya, berbagai macam zaman demi zaman berganti-ganti para nabi rasul, semuanya memiliki satu kesatuan, menyerukan manusia kepada tauhidullah. Semuanya mengatakan, wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kalian Tuhan yang satu, la ilaha illahu, tak ada sekutu baginya, huwar rahmanur rahim, dialah Tuhan yang maha pemurah, pengasih lagi maha penyayang. Kata Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Masing-masing mengatakan, ani ibudullah, sembah Allah semata, wajtanibut taghut, hindarilah segala macam sembahan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan
kepada nabinya, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tak pernah ada kami kirim sebelum dari seorang pun rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami telah pastikan, mewahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, tak ada Tuhan yang hak kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, sembahlah aku. Ya, pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh Mubarak Al-Maili, ya, falam yaktafi fi syahadatain bitauhid al-mujarrad, tak cukup dalam syahadat hanya dengan tauhid semata, hatta sarraha binafi ta'addud, sampai dengan yakin, yakni harus dijauhi segala macam sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hassu tasyri' fi syakhsil mursal bitabligh, hanya dengan memurnikan mengikuti syariat daripada seorang rasul dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah sekalian, syirik adalah merupakan perkara yang paling dahsyat keharamannya dalam Al-Quranul Karim. Ya, dan inilah perintah-perintah Allah untuk menjauhi kesyirikan dalam Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam pesannya, dalam wasiatnya, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum, katakan Muhammad, mari kubacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Banyak perkara yang Allah haramkan, tapi pertamanya kata Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'an, jangankan sekutukan Allah dengan apapun. Padahal ada 10 pesan. Dahulukan pesan untuk tidak melakukan kesyirikan. Dan inilah wasiat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya. Dan manusia, kata Syekh Abdul Malik hafizahullah, mereka berbeda-beda tendensinya, berbeda-beda keinginannya, berbeda-beda wasiatnya sesuai dengan apa yang ada di benak mereka. Ya, ketika seseorang akan meninggal, ketika itu akan tampak apa yang menjadi tendensinya. Ya, kata beliau, ada orang yang sibuk manakala dilihat dirinya akan meninggal, sibuk menuliskan wasiat untuk istrinya sekian hartanya, untuk sang anak sekian, ya, macam-macam. Ada yang mewasiatkan untuk dilanjutkan pekerjaannya, profesinya, usahanya, agar dilanjutkan kekuasaannya, bermacam-macam wasiat yang dipesankan manusia manakala dia akan meninggal. Tapi perhatikan bagaimana yang ditinggalkan oleh para nabi rasul. Wasiat mereka adalah wasiat agar anak-anak mereka tetap bertauhid, menyembah Allah, jangan sampai mati dalam keadaan musyrik. Dan inilah wasiat terbaik yang diwasiatkan oleh, ya, nabi kita, Nabi Yaqub alaihissalam. Kata Allah, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Dan inilah wasiat Ibrahim dan putranya Yaqub, ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumud dina, Allah telah pilihkan untuk kalian Islam, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada idh hadra Yaqub al-maut, apakah kalian menyaksikan bagaimana tatkala kematian datang menjemput Yaqub, idh qala li banihi, tatkala dia berkata kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan sembah setelahku? Qalu na'budu ilahak, mereka berkatakan menyembah Tuhanmu. Berkata anak-anaknya, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaik, menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, dialah Tuhan yang satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Subhanallah. Inilah contoh suri tauladan, inilah wasiat mereka kepada anak-anak mereka. Oleh karena itulah kata Syekh Abdul Malik, kewajiban para da'i benar-benar mementingkan perkara tauhid dalam berdakwah dan mengawali dakwanya dengan perkara tauhid. Dan dialah sebaik-baik konten dalam dakwah, karena dia merupakan fondasi dasar. Dan dalam urutan-urutan iman dan cabang-cabangnya, Nabi mengatakan al-imanu bid'un sab'una syu'bah, iman 70 cabang lebih. Ya. Kemudian apa yang paling tertinggi? Fa'afdaluha, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa adnah, yang terendah, imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan apapun yang membahayakan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah merupakan cabang daripada keimanan. Berkata Nawawi rahimahullah, wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam ala anna afdalah tauhid. Nabi menjelaskan yang paling utama dalam dakwah adalah menyeru manusia kepada tauhid, karena dia pondasi dasar. Afdalaha at-tauhid al-muta'ayyan ala kulli ahad, yang wajib bagi setiap orang. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin memperbaiki umat, perbaiki pertama kali adalah tauhidnya.
lianna islahat tauhid min ad-din bimathabati islahil qalbi min al-jasad. Karena sesungguhnya tauhid dalam agama ini bagaikan hubungan antara hati dan jasad. Nabi kita yang mulia mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ini ada satu gumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika dia baik, baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah hati. Demikian juga dengan ikhlasan. Bila mana ikhlasnya hancur, hancur semua. Apapun dibangun seorang atas agama tersebut sia-sia. Karena Allah tidak menerima segala macam amalan yang Allah SWT disekutukan padanya. Bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala macam seruan-seruan umat, setiap kelompok-kelompok ingin menyerukan ke jalan Islam harus memulainya daripada tauhid. Barang siapa yang tidak mendahulukan dakwahnya dengan tauhid, menyepelekan tauhid, bagikan orang yang membangun sesuatu tanpa pondasi yang kokoh akan hancur menimpa orang-orang tersebut. Karena itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam manakala mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada Muadz bin Jabal, hendaklah yang pertama kali kau serukan adalah la ilaha illallah, an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini prioritas pertama. Hendaklah kau ajak manusia, seru manusia agar mereka memproklamirkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itulah Ibnu Qayyim mengatakan at-tauhidu miftahu da'watir rusul. Adalah merupakan kunci dakwah semua nabi. Subhanallah. Perhatikan nabi-nabi. Nuh alaihissalam. Kata Allah, laqad arsalna Nuhan ila qaumi, kami sungguh mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, berkata Nuh, ya qaumi wahai kaum, ubudullah, sembah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tak ada Tuhan baik selainnya. Ini perkataan Nuh. Ini pula dikatakan oleh kaum Hud. Wa ila adin akhahum Hud, kepada kaum Ad kami kirimkan kepada mereka saudara mereka Hud. Qala, berkata Hud, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, sembahlah Allah, tak ada Tuhan selainnya. Kemudian kepada kaum Thamud, wa ila Thamud akhahum Salihan, kepada Thamud kami utus Saleh. Ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, sembahlah Allah semata, tak ada Tuhan mereka selainnya. Kepada kaum Madian, demikian Allah perintahkan untuk menyerukan mereka kepada tauhid, bahkan kepada kaum Lut dan kepada setiap kaum. Subhanallah. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kerusakan setiap umat. Tapi Allah tak pernah sama sekali meninggalkan perkara dakwah kepada tauhid. Kerusakan umat terdahulu ada dalam perkara-perkara ekonomi. Subhanallah. Sebagaimana kaum Madian, negeri Madian, mereka rusak, mengurangi timbangan, mengurangi sukatan, rusak muamalah mereka dalam perkara ekonomi. Sebagian umat rusak moralnya sebagaimana kaum Lut. Dan semua yang rusak ini Allah SWT tetap tak pernah meninggalkan perkara dakwah kepada tauhid, karena dialah yang paling asal daripada segala macam dakwah-dakwah lainnya. Subhanallah. Dan kalau kita melihat para nabi alaihim afdhalus salatu wassalam, para nabi-nabi yang Allah utus banyak, ada Musa, ada Isa, ada Nuh, ada Ibrahim. Tak pernah kita dapati satu pun daripada para nabi tersebut meninggalkan tauhid. Bahkan banyak para nabi, mereka tak pernah sekalipun bersentuhan dengan para penguasa, tak pernah berperang dengan penguasa, tak pernah mengajak perang para penguasa. Tapi mereka semua diperintahkan Allah untuk menyeru kepada tauhid. Subhanallah. Bukan masalah kekuasaan yang mereka jadikan sebagai skala prioritas. Kekuasaan bagian daripada agama, tapi bukan tujuan agama. Tujuan agama adalah tauhid. Karena itulah kau perhatikan bagaimana Namrud dan Ibrahim tidak pernah mengajak umat atau membangun image umat untuk memerangi Namrud. Tidak pula Fir'aun. Musa tak pernah mengatakan Bani Israel perangi Fir'aun. Subhanallah. Perhatikan Nabi Nuh dan kebanyakan para nabi, mereka tak pernah, subhanallah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumbangkan rezim-rezim yang kekafiran mereka. Tidak, tapi mendakwahkan mereka kepada tauhid, karena ini adalah tujuan yang paling utama dalam agama. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdakwah di Mekah, datanglah ketika itu pembesar Quraisy mengatakan, ya Muhammad, apa yang membuat engkau berdakwah dengan memecah belah jemaah kami, mencerai-beraikan kami? Apakah karena kau ingin kekuasaan? Kalaulah engkau ingin kekuasaan, kami akan jadikan kau penguasa kami.
Kalau kau ingin harta benda, kami jadikan engkau yang paling kaya di antara kami. Kalau kau ingin menikah, kami nikahkan kau dengan putri kami. Subhanallah. Tapi Nabi yang mulia SAW mengatakan, afaraqta ya Abul Walid, apakah selesai? Setelah mereka katakan selesai, Nabi membacakan surat Fussilat. Mereka mendengar Al-Quranul Karim. Begitu khawatirnya mereka takut mendengar umat-umat terdahulu, sehingga mereka mengatakan kepada Muhammad, cukup ya Muhammad. Karena kita garis bawah di sini bahwasanya Nabi tak menerima tawaran-tawaran dunia mereka. Sebagian orang berpendapat kita pegang dahulu kekuasaan, setelah kita berkuasa nanti kita akan paksakan masyarakat untuk ikut apa yang kita katakan. Ternyata bukan ini solusinya. Nabi tetap bertahan dengan perkara tauhidnya. Maka sungguh salah kaprah ketika orang menganggap harus kekuasaan nomor satu dipegang. Tidak. Pondasi dasarnya adalah tauhid. Hanya dengan itulah Allah SWT berikan kejayaan bagi satu umat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian yang dapat kita sampaikan daripada ringkasan perkara Situ Durar yang dapat saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala macam kekurangan, kekhilafan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kami sampaikan kepada Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC, hafizahullah ta'ala, atas keuangan waktu yang beliau berikan dan faedah ilmu yang sangat bermanfaat dari ringkasan poin yang sangat bermanfaat dari pembahasan syarah kitab Situ Durar min usuli ahli athar. Demikian juga pembahasan syarah dari risalah atau kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, hafizahullah ta'ala, terkait dengan bayan manhaj Ahlussunnah di dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga beberapa poin dari ringkasan yang disampaikan dari daurah tadi pagi bisa bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV, dan semoga memberikan faedah yang sangat luas untuk mungkin kita berupaya dan berusaha untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nantikan talkhis atau ringkasan daurah berikutnya insyaallah akan kita hadirkan di kesempatan besok pagi insyaallah bersama Al-Ustaz Ali Nur hafizahullah ta'ala. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan segenap kru yang bertugas di Solo di daurah syariah yang ke-7 ini undur diri, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.